Aku juga sebenarnya orang yang belum mampu. Iya kan masih banyak apa yang kebutuhan-kebutuhan saya, tapi aku yakin dengan itu aku berikan itu rezeki mereka, bukan uang saya. Oh, dari tadi bang? Mau buka puasa di luar atau gimana? Oh pergi, intinya pergi ya? Iya. Tadi juga lewat sih pas mau berangkat juga. Oh gitu. Jangan-jangan buka puasa di luar ya? Apa enggak? Menurut abang Kurang tahu dulu. suka-suka dia ya? Kalau udah keluarga. Oh sama istri sama anak ya? Oh alah. Ya. Iya manajernya slow respon. Aku cuma mau wawancara doang sih tentang konten berbagi itu yang belum lama sama anak-anaknya bagi-bagi nasi itu loh. Cuman itu doang. Kan aku sama Ya udah boleh. Iya boleh tolong. Oh iya apa namanya? Minta tolong dipastiin aja beliau hari ini pulang apa? Susah ya? Kirain hari ini ada ngonten gitu bang, enggak ya? Belum ya? Udah ada stok? Wih cakep. Ngejar sebelum puasa ya? Iya. Ya udah deh, sambil saya hubungin lagi. Makasih ya bang. Iya. Assalamualaikum. Pengen tahu dong, belum lama ini abang mengajak anak-anak ya si abang berdua untuk berbagi Ya. sahur untuk teman-teman atau saudara kita yang kurang beruntung di jalan itu gimana sih bang? Jadi gini, untuk mengajarkan anak-anak saya nanti ketika nanti mereka sudah punya penghasilan, jadi penghasilan mereka itu bukan milik mereka sendiri, jadi ada hak orang lain gitu. Selalu saya terapkan supaya nanti mereka, jadi aku selalu supaya dapat keberkahan, gitu sih, gitu. Itu udah sebelum bulan puasa ini dilakukan apa memang sebelum-sebelumnya memang sudah mulai mengajar anak-anak tentang berbagi kayak gitu-gitu bang? Iya, saya ajarkan anak-anak saya selalu yang misalnya contoh berbagi, terus mohon maaf bersedekah gitu. Walaupun nggak banyak, yang penting kita ajarkan dengan seperti itu supaya mereka bisa gitu loh. Gitu sih kalau saya. Gitu. Kenapa dari Bang Ucok sendiri menanamkan kepada anak-anak itu untuk nggak pelit gitu berbagi bahwa rezeki yang kita punya tuh ada milik hak dari orang lain juga, kenapa Bang? Jadi ini kalau saya prinsip saya seperti ini. Ketika aku memberikan kepada orang itu aku nggak harus saya ingat. Itu memang rezeki mereka. Jadi makanya alhamdulillah saya yang sudah merasakan itu ketika kita berbagi itu gantinya langsung. Ya buktinya aku contoh ya, ketika aku berbagi dengan orang, ya suatu saat nanti aku akan dapat yang lebih besar. Itu udah yakin banget saya gitu kan. Dan aku itu setiap memberikan sesuatu kepada orang, ya udah, ini hak lo, bukan hak saya. Gitu. Kadang-kadang kan orang itu kan kalau bersedekah, wih terlalu gede tadi. Gitu kan, ada yang begitu juga kan. Iya, jadi nggak ada hitung-hitungan kalau sedekah. Ya, makanya seperti anak-anak saya, ayo daripada kita sahur di rumah, ya kan masih banyak teman saudara-saudara kita yang kadang-kadang dia mau belum sempat masak, belum ini segala macam. Ayo kita beli makanan kita kasih sama mereka. Seperti itu. Gitu. Bang, di situ kan Abang sama kakak dan Abang tuh anak-anak bertiga ya ikut sahur gitu ya. Sama salah satu, mohon maaf ya, kayak pemulung atau manusia gerobak lah gitu ya. Itu kenapa Bang? Spontan aja kah? Terus after melakukan itu komentar anak-anak seperti apa? Oh, Pak. Jadi kan Bapak itu gini. Dia katanya bekerja itu dari pagi. Dari pagi sampai sahur begitu. Berarti kan kerja dia 24 jam untuk menafkahi anak. Namun anaknya katanya itu putus sekolah. Jadi itu benar-benar anak saya ini apa namanya? Shock gitu. Masa sih Pak? Jadi sehingga mereka tahu itulah. Jadi memang apa namanya itu memang kebetulan, tapi untuk anak-anak saya benar-benar ini loh, benar-benar bermanfaat buat mereka gitu loh. Salah satu contoh lo bayangin lo Mbak,
Itu dia nyari kardus apa segala macam ini itu dari pagi dia bilang sampai pagi lagi 24 jam. Iya kan? Hanya dia pulang makan. Habis itu berangkat lagi. Tapi namun anaknya itu masih berhenti katanya sekolah nggak sanggup, nggak mencukupin. Coba bayangin tuh. Jadi anak saya dengar dua-duanya. Jadi mereka kan nanti tangkap itu kan. Waduh subhanallah. Gitu. Itu. Oke bang, lalu hikmahnya apa setelah sahur bareng, dengar pengalaman orang langsung ya, bukan cuma cerita. Orang tuh susah gini-gini, mereka merasakan langsung. Nah mereka impactnya apa sih bang, yang perubahan dari anak-anak Bang Ucok setelah Bang Ucok ajak untuk berbuat kebaikan dengan seperti itu? Nah itu banyak banget efeknya buat anak-anak saya. Artinya mereka tidak pernah sombong, walaupun mereka punya bapak artis ini segala macam itu mereka nggak pernah menunjukkan. Ya makanya saya bilang sama anak, apalagi anak saya yang paling gede, ketika dia nanti bawa pergi kuliah, nggak penting kamu naik motor aja nak. Ya kan, kadang-kadang. Tapi kalau misalnya dia kepengen ini silakan ya. Tapi lebih baik seperti itu. Artinya nggak usah lah kita membanggakan apa yang kita punya gitulah, gitu ya. Itu sih kalau kami. Dan anak-anak menerima nggak? Menerima banget. Iya. Maaf ya, anak zaman sekarang kan gengsi. Iya, gengsi. Nggak gengsi. Anak-anak saya nggak ada yang gengsi. Saya suruh begini mau. Saya suruh. Jadi sehingga mereka juga nanti terbawa gitu loh. Ini kan zaman sekarang itu nongkrong di kafe sana, nongkrong ini. Kalau anak saya paling, "Pak, aku ke sana ya." Sama siapa? Sama teman-teman aku. Baru seperti itu. Enggak, wah ini lo gua, ini lo saya. Itu enggak ada anak-anak saya. Saya ajarkan seperti itu. Oke. Bang, banyak orang tapi pengen sangat anggap gitu, katanya aduh pengen bersedekah tapi saya sendiri juga belum cukup gitu. Nah, mindset kayak ini sebenarnya bahwa kita tuh sedekah seharusnya jangan nunggu mampu, bener nggak sih bang? Itu dia. Jadi kalau aku bilang, aku juga sebenarnya orang yang belum mampu. Iya kan masih banyak yang kebutuhan saya, tapi aku yakin dengan itu aku berikan itu rezeki mereka, bukan uang saya. Itu loh. Karena enggak maksa, makanya saya bilang tadi, kita enggak maksa itu harus ngasih duit, harus ngasih ini enggak. Jadi apa yang mereka butuhkan itu salah satu contoh saya bilang tadi, ya kan? Ketika aku jalan-jalan sama anak saya waktu sahur, ketemu sama orang yang dorong-dorong gerobak itu. Iya, dia pendapatan dia bilang satu hari cuman 50.000. Tentunya begitu kita punya sedikit, kita kasih sama dia 3 hari 3 malam, dia nggak usah kerja juga udah cukup gitu loh. Berarti dia hatinya senang, bener nggak? Alhamdulillah dia doain kita. Alhamdulillah aku ketemu dengan Bang, dibilang kasih tahu. Jadi alhamdulillah aku ketemu dengan Bang Ucok. Nah seperti itu gitu loh. Gitu. Kalau dari istri, anak-anak nih, mereka senang juga ya untuk Bang Ucok membuat konten-konten yang sifatnya berbuat kebaikan dan sebagainya. Kalau saya sama istri saya, kalau istri saya itu ya, itu setiap hari Jumat dia Jumat berkah namanya. Jadi dia setiap Jumat itu memberikan kepada anak-anak berapa orang itu nggak lupa saya berapa, tapi dia setiap hari Jumat itu udah hampir 3 tahun lah mungkin ya istri saya. Jadi sehingga anak-anak saya juga semua ikutan. Contoh misalnya kalau masak nih, buat apa sih Ma? Nggak pernah nanya begitu lagi. Jadi gitu loh. Artinya kalau kita sering berbagi itu, jadi anak-anak kita juga semuanya ikut terjun. Artinya dia nggak pernah minta, "Ma, aku kan udah capek, udah ini," nggak. Jadi semua anak-anak saya itu bergabung masak. Misalnya contoh ini mamanya lagi masak untuk Jumat berkah gitu kan. Jadi kita ikut semua gitu kan. Jadi bukan saya aja, istri saya juga begitu. Oke, jadi bisa dibilang Bang Ucok ini bukan hanya bulan Ramadan aja. Bukan. Istri saya itu setiap hari Jumat pasti dia memberikan sesuatu kepada orang, walaupun makanan ini segala macam, itu pasti dia ngasih. Ya, itu udah rutin. Oke. Terakhir Bang, mungkin kalau masih ada di luar sana yang pengen sedekah tapi ragu gitu, pengennya sedekahnya banyak, padahal kan sedekah itu bukan
masalah banyak dan sedikit ya Bang? Betul. Makanya saya bilang tadi, aku juga sebenarnya orang yang belum mampu bersedekah, masih banyak yang lebih mampu daripada saya. Tapi itu sudah rutinitas kami. Udah apa ya? Udah kebiasaan gitu loh. Jadi anak-anak saya juga semuanya udah tahu. Ya. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Makasih Bang Ucok. Bang, daripada ngeprank gitu. Iya, betul. Udah Ini real kan? Bukan cuman duniawi aja. Oh, iya betul. Prank. Prank ini segala macam enggak. Kalau saya sih. Syukurlah Bang. Ya tadi Titi bilang, "Dis, Bang Ucok mah slow respon tapi samperin aja. Insya Allah mah dia ada soalnya dia sibuk konten." Saya ada TikTok. Jadi iya, Bang. apa namanya tuh? Dari TikTok langsung kan. Lumayan ya Bang. Iya, begitulah. Sekarang modelannya harus begitu Bang, harus melek teknologi. Sekarang itu kalau saya nggak pakai sosmed, dari sosmed nggak bisa ya? Ya Nggak mau nggak bisa. mau kita juga harus melek, nggak Iya. bisa. Kayaknya gua nggak bisa deh. Ah, Praktek. Harus mau belajar. harus. Itu yang paling utama.